Selamat pagi Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali menyapa Jemaat Tuhan di pagi hari ini, dan seperti biasanya kita akan mengawali hari dengan firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama di minggu ini, yaitu menyalakan optimisme. Keyakinan saya bahwa optimisme, semangat, gairah dalam kehidupan adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Bayangkan seandainya kehidupan kita tidak diwarnai dengan semangat, gairah, dan optimisme, tentu kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih berat di tengah-tengah situasi yang berat. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama masih dari Amsal, yaitu pasal 15 ayat yang ke-30 yang berkata, "Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang." Lalu kemudian Amsal pasal 25 ayat 25 berkata, "Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh." Kedua firman Tuhan ini berbicara tentang kabar yang baik, kabar sukacita yang akhirnya ketika didengar itu memberikan kesegaran bagi tulang. Kabar yang baik yang diberitakan itu memberikan kesejukan bagi jiwa yang dahaga. Firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk menyalakan optimisme, untuk membuat seseorang tetap terus optimis, ternyata dibutuhkan asupan, nutrisi, hal yang positif. Seseorang yang firman Tuhan katakan ketika dalam keadaan yang tertekan, ketika tulang-tulangnya kering, lalu kemudian tidak punya semangat dan gairah, perlu mendapatkan kabar baik. Ketika jiwa yang dahaga itu ada, yang diperlukan adalah kabar baik, nutrisi, good news yang membuat jiwa yang dahaga itu kembali bergairah dan kembali bersemangat. Kalau Bapak Ibu ada di Jogja tahun 2006, tepatnya ketika gempa besar terjadi di Yogyakarta, pagi hari itu adalah pagi yang berbeda, sungguh-sungguh berbeda, pengalamannya berbeda, situasinya berbeda, atmosfernya berbeda. Diwarnai dengan kepanikan, diwarnai dengan kecemasan, diwarnai dengan ketidakpastian di hari itu. Lalu kemudian ketika kami masih dikejutkan dengan gempa yang terjadi seolah-olah tidak percaya, tiba-tiba ada yang menyampaikan kabar bahwa ada tsunami di bagian selatan. Dengan situasi itu kami semakin panik. Lalu kemudian banyak orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, ke arah Kaliurang dan Gunung Merapi. Tapi apa yang terjadi? Dari atas di sana ada berita bahwa Merapi erupsi. Orang yang di atas turun ke bawah lalu kemudian bertemu di jalan Kaliurang. Kepanikan terjadi. Ketika kecemasan, kepanikan, ketidakpastian justru ditambah dengan berita yang tidak baik, itu menambah dan mengeringkan tulang kita, menambah, mengikis optimisme kita dan menjadi pesimis. Firman Tuhan mengatakan tentang kabar yang baik, kabar yang positif. Ketika kita mengalami kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, lalu kemudian optimisme kita seakan-akan larut karena situasi dan keadaan, tips yang bisa kita lakukan adalah mari perbanyak nutrisi, perbanyak kabar baik, perbanyak hal-hal positif yang harus kita dengar. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi sulit, krisis ekonomi, ketidakpastian, ketika kita semakin banyak mendengar berita negatif, hoax, ketidakpastian, kita akan semakin kecut, kita akan semakin tawar hati. Lalu kemudian untuk mengimbanginya, untuk menghalau berbagai macam hal yang bisa mengikis optimisme kita adalah mari perbanyak dengar kabar baik. Keyakinan saya, tidak ada kabar yang lebih baik yang dibawa oleh firman Tuhan. Pentingnya kita mendengar, membuka telinga kita untuk firman Tuhan setiap waktu, setiap hari. Supaya itu menjadi nutrisi dan asupan yang positif di dalam kehidupan kita. Betul ketika ada tantangan, kita ingat bahwa firman Tuhan berkata, "Aku besertamu." Ketika ada kekhawatiran menerpa, lalu firman Tuhan berkata, "Jangan kamu khawatir." Ketika kita melihat masa depan tidak pasti, tetapi kita mendengar firman Tuhan yang berkata, "Aku mau menggendong engkau sampai memutih rambutmu." Firman Tuhan adalah kabar baik, kabar yang positif, yang berguna untuk nutrisi bagi jiwa kita.
Oleh karena itu setiap pagi kami menyapa jemaat Tuhan dengan firman Tuhan dan mendorong jemaat Tuhan terus untuk menikmati sabda firman Tuhan, karena itu adalah nutrisi yang menguatkan jiwa kita, yang menguatkan iman kita, yang menguatkan optimisme kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya kesempatan merenungkan firman Tuhan. Keyakinan kami bahwa firman Tuhan adalah kabar baik yang menyukakan hati kami, menguatkan jiwa kami, dan meneguhkan semangat kami, menyalakan optimisme kami. Biarlah firman ini kami resapi, kami renungkan, dan kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon berkat untuk jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Amin.